teman-teman semuanya, salam sehat untuk semuanya dan selamat datang di podcast Hibiru di Masih Bincang Seru dan Gizi Akademi. Bersama saya di episode kali ini Mas Rakanto sebagai host dan saya dia sebagai co-host. Di episode kali ini bakalan spesial banget karena kita bakal datengin tamu yang sangat luar biasa yang pastinya bakal memotivasi dari cerita pengalamannya. Oke? Jadi kita bakal ngobrol seru seputar program transfer kredit dan apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Wah, pastinya seru dan cocok banget nih buat kita mahasiswa tentang MBKM. Dan kalian juga pasti penasaran nih kan, sebenarnya siapa sih bintang tamunya? Ayo dong Mas Zen, kenalin. Oke, kita mulai aja ya membahas tentang MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama langsung kita di sini yang merupakan seorang mahasiswa semester 5. Oke. Yang berhasil lolos di PTN Syariah Jawa Barat. Oke, langsung kita sapa aja langsung aja. Halo Kami. Halo. Oke Kami. Jadi kesibukannya selama ini ngapain aja Kami selama kemarin? Untuk setelah magang, saya berkegiatan di mini bank dan di rumah sih. Oh. Oke Kak. Kak, penonton podcast ini pasti penasaran nih Kak tentang apa sih itu MBKM dan sebenarnya MBKM itu program seperti apa sih Kak? Untuk MBKM sendiri kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan. Itu tuh kayak program dari Kemendikbudristek untuk para mahasiswa biar bisa mengetahui berbagai keilmuan sebagai bekal bekerja. Nah, di MBKM ini tuh ada beberapa program kayak misal pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, terus MSIP dan lain sebagainya. Nah, untuk saya sendiri itu masuknya ke MSIP di magang bersertifikat gitu. Oke, terus lanjut awalnya nih tahu informasi tentang program MBK ini tahunya dari mana nih Kak? Untuk informasi itu tahunya dari teman. Jadi teman aku tuh pas itu ikut program kampus mengajar. Terus kan kayak menarik nih gitu. Tapi kan nggak berbeda kan sama aku. Nah akhirnya dia tuh bilang bahwa program itu banyak banget loh gitu. Akhirnya aku milih yang program yang sesuai dengan jurusan aku, yaitu MSIP gitu. Oke, terima sekali ya Kak. Oke Kak. Jadi selama ini Kakak ini mengikuti MBKM ini sudah sampai berapa bulan Kak? Apakah ada sekitar 5 bulan Kak? Untuk periodenya selama 1 semester kurang lebih 5 bulan. Oke Kak. Nah selama MBKM ini kita apa aja mungkin tugas-tugasnya gimana aja Kak? Apakah itu linear dengan program kuliah Kakak? Oh iya, untuk tugas-tugasnya itu kalau aku kan mengerti dari syariah ya, itu fokusnya di kewirausahaan, pendampingan nasabah BUMN syariah, yang notabene itu nasabahnya itu perempuan dan ibu-ibu dari masyarakat prasejahtera produktif atau pelaku UMKM. Jadi di situ itu kita melakukan pendampingan bagaimana biar ibu-ibu itu bisa meningkatkan kewirausahaannya sehingga usahanya itu berjalan dengan baik gitu. Terus untuk linearnya menurut aku tuh udah linear sih, soalnya kan fokusnya kewirausahaan, terus jurusan aku juga akuntansi. Jadi menurut aku linear. Oke, nah ini kan kelanjutan ikut program magang MBKM nih. Terus berapa SKS nih yang kamu perkuliahan? Untuk SKS semester ini tuh aku ambil 20 SKS. Karena kan maksimalnya 20 SKS menurut itu apa ya dari kampus Merdekanya kan. Tapi kalau saran aku itu konsultasi dulu sama Kaprodi terkait pengambilan SKS ini. Takutnya barangkali berbeda gitu loh, kayak berbeda informasi gitu sehingga kedepannya itu bisa jadi masalah gitu. Terus untuk entry-nya di perkuliahan gimana nih Kak? Apa nanti Kak perlu ikut kuliah ulang atau gimana nih? Kalau aku nggak perlu ikut kuliah ulang sih, yang penting udah ngumpulin sesuai syarat yang harus kan aku nilainya dikonversi. Jadi ada beberapa syarat yang harus dikumpulkan di biar nilai itu tuh bisa keluar loh. Terus sama di beberapa dosen mata kuliah. Oh jadi ternyata bisa dikonversi ya teman-teman yang ini. Oke, jadi saya mau tanya lagi. Nah, alasan Kak Andit untuk lebih mengikuti program MBKM ini daripada kuliah pun itu karena apa? Karena kan aku dapat terima nih di program ini. Jadi kalau misalnya nggak diambil juga eman-eman kan. Terus di program ini juga emang dari awal udah dibilangin kalau misalnya berkegiatannya itu tidak bisa sama kuliah gitu loh. Jadi
itu udah bagian dari resiko sih kalau misalnya nggak kuliah gitu. Jadi Kak Amit, boleh nggak kamu kira-kira jelaskan proses masuk mengikuti database kampus Merdeka ini? Oke. Yang pertama itu kalau bisa dipelajarin dulu ya, mau ambil yang mana gitu. Jadi kalau misalnya udah di jalan itu jangan sampai kayak nyesel gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya udah terjawab, daftar akun di website kampus Merdeka. Nah, terus ikutin langkah-langkahnya, kayak misalnya daftar akun, terus masukin syarat-syaratnya, kayak informasi pribadi, informasi data diri, terus informasi akademik, kayak CV, transkrip, nilai, dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu bisa daftar di program magang bersertifikat itu kan. Lowongannya kan dibuka sebagaimana kan di beberapa mitra juga. Nah, kalau di kampus Merdeka itu maksimalnya 22 lowongan aja yang harus yang mahasiswa itu boleh milih gitu loh, cuma 22. Jadi kalau misalnya itu harus dimanfaatkan dengan baik 22 lowongan itu biar bisa keterima. Oke Kak, aku dengar cerita pengalaman dari Kak Anggi selama Kak Anggi magang sekolah. Teman-teman online juga ada pengen tahu nih gimana sih pengalaman Kak Anggi yang luar biasa nih. Kalau pengalaman sih bisa belajar bekerja ya sama orang-orang hebat di BTPN Syariah. Terus orang-orang tersebut juga nggak pelit ilmu dalam kayak ngajarin kita. Terus bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan baik dan benar gitu. Terus selain itu juga kita bisa belajar sama nasabah di BTPN Syariah yang kita dampingi itu sih. Nah itu bisa tahu loh bagaimana cara mengelola usaha dengan baik. Terus bagaimana cara biar usahanya itu tetap bertahan gitu. Terus selain itu juga bisa belajar sama mentor gitu kan, setiap minggu kan ada sesi diskusi kan, jadi kita itu bisa kebebasan berekspresi loh, kayak misalnya kita itu bisa bicara tentang kendala kita selama 1 minggu gitu, terus bisa cari bareng-bareng solusinya gitu sih menurut aku. Jadi kira-kira nanti Kakak ada plan nggak kalau ke depannya Kakak ngapain? Untuk kedepannya sih sementara ini belum ada, tapi kalau jangka pendeknya itu pasti ingin berkuliah lagi ya di semester depan seperti teman-teman lainnya. Terus yang kedua meningkatkan keterampilan di ADG itu untuk saat ini. Oke Kak, dari pengalaman yang Kakak udah cerita ini pasti kan Kakak memberikan pesan istimewa buat teman-teman mahasiswa dan pelajar ini. Oke Kak, jadi saya boleh minta Kakak memberikan motivasi buat teman-teman mahasiswa ini supaya terus semakin semangat belajar dan menghasilkan prestasi Kak. Untuk motivasi dari saya itu selalu berusaha menjadi lebih baik. Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi ini ya teman-teman, program PPKM ini sangat menarik sekali dan memberikan banyak kesempatan dan peluang bagi kita. Oke, jadi pembahasan hari ini cukup ya teman-teman tentang seputar program Merdeka Kampus Belajar Merdeka Kampus Merdeka bersama Kak Anggi Puspita Ansari. Terima kasih Kak Anggi. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke, buat teman-teman online jangan lupa buat nonton terus podcast ini ya, karena kita bakal ngasih video-video menarik lagi. Oke, saya Marcel. Saya Dia. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.